Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat Pak, baik. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-supervisi akademik Ibu. Ya. Jadi, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita melakukan supervisi nanti? Di sini saya akan mengajar di kelas 10 Pak. Ya. Karena kelas 10 ini siswanya itu pasif di dalam pembelajaran di kelas. Oh, jadi siswa yang Ibu ajar di kelas 10 ini pasif ya? Iya. Ya, baik Ibu. Jadi apa yang akan menjadi fokus pengembangan dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Di sini saya akan lebih fokus kepada siswa yang di dalam kelas itu dia pasif, misalkan seperti siswa yang mengantuk, siswa yang kurang aktif berbicara. Jadi saya ingin mengaktifkan mereka ini di dalam pembelajaran. Oh ya, baik sekali Ibu. Jadi tujuan besar dari supervisi kali ini Ibu ingin meningkatkan aktivitas belajar siswa ya Bu? Iya. Jadi kalau menurut Ibu strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran ini ke depan? Strategi pembelajaran yang akan saya praktekkan nanti Pak ya, yaitu PBL Pak. Project atau problem Ibu? Oh, problem basic learning. Mohon maaf Pak ya. Problem basic learning. Jadi kenapa Ibu kok memilih problem basic learning untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa? Iya, karena problem basic learning ini cocok sekali untuk siswa saya. Jadi siswa saya nanti biar lebih bisa menggali permasalahan mereka sendiri itu apa dan bagaimana mereka itu memecahkan masalahnya mereka secara mandiri Pak. Baik Ibu. Dan pusatnya nanti otomatis siswa Pak. Jadi inginnya itu pembelajaran itu berpusat pada siswa dan siswa itu bisa lebih aktif dalam memecahkan masalah mereka sendiri Bu ya. Nah, Ibu rencananya kapan ini Ibu mau melaksanakan praktek pembelajaran dengan model PBL ini? Rencana saya nanti akan mempraktekkan pada tanggal 11 Desember 2023 di jam ketiga Pak, ketika kelas 10 ya. Nah terus kapan kita bisa melakukan percakapan lagi setelah saya mengobservasi Ibu nanti? Nah, boleh Pak, nanti setelah saya praktek pembelajaran di kelas dengan strategi tersebut, saya bolehlah setelah praktek tersebut Bapak menanyakan setelahnya. Iya. Jadi kita nanti akan berbincang-bincang kembali ya setelah pembelajaran. Jadi pada hari yang sama Bu ya? Iya, iya. Baik Ibu, jadi saya ulangi kembali. Jadi kegiatan supervisi ini akan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2023 pada jam ketiga ya. Iya. Dan akan kita lanjutkan dengan percakapan pra-observasi setelahnya ya pada jam istirahat. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan proses pembelajaran yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi? Ya, perasaan saya sangat senang Pak. Senang ya? Karena sudah melakukan strategi yang sudah saya rencanakan. Baik, luar biasa sekali saya lihat tadi Ibu Reni sudah melakukan pembelajaran dengan baik, sudah terampil mengelola pembelajaran di kelas. Dan saya pun melihat siswa itu sudah terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu apakah tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Seperti yang di awal kita bicarakan, yaitu ingin mengembangkan aktivitas siswa itu sudah tercapai belum kira-kira? Menurut saya itu alhamdulillah sudah tercapai Pak. Apa yang menjadi tujuan saya, karena ini terlihat dari keaktifan mereka di dalam pembelajaran. Ketika
ketika berdiskusi mereka saling bertanya dan ada yang kelompok lain menjawab. Terus berikutnya ketika presentasi ada beberapa siswa yang aktif. Berikutnya ada juga siswa yang awalnya mengantuk menjadi tidak ngantuk, lebih aktif lagi di dalam pembelajaran. Baik, jadi setelah Ibu menerapkan PBL ini ternyata aktivitasnya terlihat meningkat Bu ya? Iya. Nah, baik, jadi semoga hal-hal baik yang sudah Ibu alami di kelas itu bisa dipertahankan ke depan. Nah, sekarang kira-kira apa yang ingin Ibu peroleh dari percakapan kita kali ini? Saya itu ingin melakukan refleksi pembelajaran Pak, karena menurut saya itu walaupun sudah lega, sudah senang, tetapi memang ada kekurangan Pak, kekurangan dan ada kelebihannya. Jadi saya itu ingin melakukan refleksi agar pembelajaran berikutnya itu lebih baik lagi. Baik, jadi fokus kita kali ini yaitu Ibu ingin melakukan refleksi pembelajaran ya. Iya. Jadi menurut Ibu, apa hal baik yang sudah Ibu lakukan selama pembelajaran? Alhamdulillah ketika pembelajaran itu saya sudah melakukan praktek pembelajaran sesuai yang sudah saya rencanakan, baik di dalam pembukaan, berikutnya inti kegiatan, berikutnya penutup sudah saya lakukan semuanya Pak. Baik, saya pun mengamati dan mencatat tadi Ibu memang sudah melakukan langkah-langkah dari rencana yang Ibu lakukan. Dari pembukaan, kegiatan inti dan penutup itu sudah dilakukan semuanya. Nah, dan sangat baik hasilnya. Kemudian, kalau menurut Ibu, kira-kira masih ada enggak yang menurut Ibu masih perlu ditingkatkan lagi? Atau masih Ibu merasa masih kurang gitu? Iya. Nah. Ada Pak, ada satu hal Pak. Iya. Menurut saya itu ketika pembelajaran itu saya masih belum bisa mengelola mengelola waktu kegiatan Pak. Karena ternyata itu ketika saya praktekkan itu waktunya itu kurang Pak. Jadi kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup sebelum penutup itu belum selesai, intinya waktunya masih belum cukup lah. Oh, jadi Ibu intinya itu belum bisa mengelola waktunya yang pas sesuai dengan rencana pembelajaran. Baik, jadi memang benar Bu, tadi saya memang ada mencatat juga ini hasil catatan saya. Di RPP Ibu kan rencananya 2 kali 45 menit ya? Iya Pak. Nah, ternyata Ibu tadi itu lebih 15 menit ya. Jadi menurut Ibu apa yang menyebabkan itu bisa terjadi kok bisa sampai waktunya itu lebih gitu Bu? Kemungkinan itu pada pembagian kelompok Pak. Ternyata itu pembagian kelompok itu saya terlalu banyak menyita waktunya. Sehingga pada kegiatan inti dan penutup jadi berkurang, jadi tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Baik, ya. Jadi strategi apa yang Ibu lakukan agar ke depan itu tidak terjadi lagi Bu? Jadi waktu itu kalau bisa pas, soalnya kan kalau berkaitan dengan waktu ini guru yang lain itu pasti sudah menunggu untuk pelajaran berikutnya. Iya benar Pak, iya Pak. Apa strategi yang bisa Ibu lakukan agar waktu itu bisa efektif, bisa pas gitu? Yes. Rencana saya ke depannya nanti pembelajaran saya berikutnya, saya itu akan membagi kelompok itu melalui WA saja. Jadi sebelum pembelajaran, anak itu sudah saya bagi melalui media WA itu Pak. Iya. Bagus sekali itu rencana yang Ibu lakukan. Jadi kalau dengan adanya WA tentu itu tidak akan memakan waktu di kelas ya. Itu bisa dilakukan di awal ya. Nah, menurut Ibu apakah ada hal lain yang bisa membantu Ibu dalam mengelola waktu ini? Selain membagi grupnya atau kelompoknya tadi di sini saya juga ingin menambah pengalaman saya tentunya Pak ya, pengalaman tentang cara mengajar, tentang strategi apa yang lebih tepat melalui kegiatan pelatihan atau seminar Pak. Baik sekali. Jadi intinya kita tuh harus sering latihan Bu ya. Mungkin karena model ini jarang kita terapkan di kelas. Kita sering pakai konvensional, jadi belum terbiasa dengan model-model baru sehingga mungkin waktu ya Bu ya, masalah pengelolaan waktu yang perlu diperhatikan. Nah, baik, jadi dari pengalaman Ibu mengajar hari ini, apa yang sudah baik dan apa rencana pengembangan diri yang Ibu lakukan ke depan? Jadi apa lagi gitu? Jadi kalau hari ini kan Ibu sudah mengembangkan tentang aktivitas siswa ya. Nah, ke depan tuh apa lagi yang ingin Ibu
kembangkan. Iya, yang sudah saya sampaikan tadi Iya. Pak ya. Intinya saya nanti itu akan menambah lagi strategi apa. Jadi strategi apa yang lebih cocok, strategi apa yang lebih bervariatif. Nah, dari strategi-strategi nanti itu nanti akan saya pelajari dari pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang dilakukan di sekarang kan sudah banyak Pak di BMM itu banyak sekali kegiatan pembelajaran yang perlu kita praktekkan apa adalah sebenarnya contohnya. Jadi Ibu akan menambah wawasan dan pengetahuan melalui berbagai media, Bu, bisa seminar, bisa platform Merdeka Mengajar dan sebagainya, Bu ya. Nah, luar biasa Ibu, saya senang dengan guru yang terus ingin mengembangkan diri, Bu. Jadi kesimpulannya Ibu ingin mengembangkan diri ya tadi ya, terutama tentang penerapan model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bu. Nah, apa yang akan Ibu lakukan agar pengembangan diri yang Ibu rencanakan tadi ya, itu bisa terlaksana dengan baik nanti ke depan? Kadang kita sering buat rencana Bu, tapi jarang terlaksana ya. Kira-kira apa yang bisa lakukan? Ya, akan saya lakukan nanti saya akan membuat agenda Pak. Jadi agenda itu akan saya tulis lagi di meja. Jadi saya akan ingat terus agenda saya pada hari ini apa, strategi saya apa yang akan saya praktekkan di kelas. Jadi akan saya tulislah catatan tersebut di meja saya biar terlihat setiap hari. Jadi kalau terlihat setiap hari mau tidak mau Bu ya, kita berusaha untuk melaksanakan itu. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol santai bersama saya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perbaikan dalam proses pembelajaran kita.